adalah dua huruf dalam dua keadaan berbeda. Ya, saya mulai dari mana dulu? Saya mulai dari huruf ini. Ya, di sini ada dua huruf H kecil. Satu di sini, satu lagi di sini, teman-teman sekalian. Nah, ya ini kita sebut dengan huruf H. Tapi kalau di Indonesia sering disebut dengan H kecil. Ada yang juga bilang H pedas. Silahkan, apapun istilahnya, yang penting bacanya benar. Ya, kita bahas dulu H kecil ketika bersukun. Ya, semoga teman-teman gak bosan. Karena yang saya pakai adalah buku saya sendiri. Kita langsung buka di buku ya. H kecil ketika sukun. Kemungkinan kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan H kecil sukun apa? Oke, saya izin buka di buku. Ya, oke, yang sudah punya buku saya, silakan dibuka halaman ke-15. H kecil ketika bersukun. Oke, ya. Sukun itu adalah tanda petik di atas huruf, teman-teman. Oke, tanda petik di atas huruf. Sukun itu artinya apa, teman-teman? Ada yang tahu? Sukun artinya apa? Sukun artinya apa? Silakan jawab di kolom komentar. Sukun artinya apa? Ya, masih banyak di antara kita yang menjawab bahwasannya sukun itu mati. Boleh nggak kita bilang mati? Boleh. Tapi hakikat sukun itu guru saya bilang bukan mati tapi diam. Ya, gitu, diam. Karena arti harokat itu pergerakan, bergerak. Huruf ketika berharokat fathah, dhammah, kasroh contohnya yang basic itu bergerak. Apa yang dimaksud bergerak? Apa yang dimaksud diam? Bergerak itu bergerak rahang atau mulutnya. Contoh fathah, dhammah, dan kasroh. Itu fathah dibuka mulutnya, maka bergerak mulutnya. Ha. Kasroh direndahkan rahang bawah. Hi. Dhammah muncung mulutnya. Hu. Nah gitu kan. Nah itu harokat tuh. Kalau sukun maksudnya diam, berarti mulut kita atau rahang kita tidak bergerak, diam. Contoh H kecil sukun tadi. Kalau kita baca bunyi sukunnya gimana? Bunyinya begini, lihat mulut saya bergerak atau tidak? Afwan ya. Bergerak atau diam? Bergerak atau diam, teman-teman? Diam, itu yang dimaksud dengan sukun. Ya, itu yang dimaksud dengan sukun. Oke ya, teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang kita akan bahas. Boleh ya, saya berpanduan dari buku yang saya tulis sendiri. Ya, gitu. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan H kecil sukun. Ini penting karena ini bisa nanti kita aplikasikan pada surah Al-Fatihah kita. Jadi fokus. Ya, apa kesalahannya? Poin 1 dan 2, kesalahan yang sering kali terjadi adalah kasusnya tertukar. Ya, kalau misalnya kesalahannya kalau kesalahannya misalnya tertukar, berarti ini sudah termasuk ke dalam kesalahan yang besar. Ya, karena bisa merubah struktur kata sehingga sudah pasti merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Gitu ya. Tertukar dengan huruf apa? Nah, dua huruf ini. Ya, jadi H bersukun dan jadi kho bersukun. Sepakat atau tidak? Nanti kita praktekkan di surah Al-Fatihah, tapi kita cari contoh variasi kalimat di buku saya dulu. Ya, nanti kita buktikan di surah Al-Fatihah. Oke? Nah, contoh di kalimat ini. Jangan sampai kita baca begini, teman-teman. Izin. Jangan sampai bunyi seperti ini. Bunyi salah ya, kita di sini mengenal bunyi. Apa? Di sini kita mengenal bunyi. Bunyi yang salah seperti apa? Bunyi yang benar insya Allah bagaimana? Agar terhindar dari kesalahan. Sehingga bacaan surah Al-Fatihah kita minimal itu terhindar dari kesalahan besar. Oke? Kita mulai. Nah, jangan sampai dibaca begini bunyinya. Tahtiha. Tahtiha. Coba kira-kira yang saya baca barusan itu H kecil atau bukan? Tahtiha. Nah, ini nggak boleh nih. Salah nih. Kenapa? Karena yang tadi kita baca barusan itu H besar.
tahtiha, gitu loh. Jangan juga kita baca tahtiha. Itu yang barusan banget jadi huruf kho. Ya, jadi huruf kho teman-teman sekalian. Maka bagaimana caranya agar bunyi H kecil ini tidak tertukar? Tentu ini kita jadi concern sangat penting untuk kita bisa atasi teman-teman sekalian. Maka saya izin kenalkan secara perlahan. Setiap huruf hijaiyah itu dia punya makhraj. Ya, dia punya tempat keluar. Teman-teman, penting belajar ngaji itu dimulai dengan mengenal bunyi huruf ya. Dimulai dengan mengenal bunyi huruf. Ya. Nah, karena satuan terkecil dalam membaca Quran itu huruf, teman-teman sekalian. Oke. Tempat keluar H kecil ya, itu dilafalkan dari tenggorokan bagian tengah. Kalau H kecil ini tepat dilafalkan dari tenggorokan tengah, maka dia akan mengalir nafas dengan karakter berbisik atau lembut atau clean, bersih. Nanti kita bunyikan lagi, teman-teman sekalian. Sekarang kita lihat di sini. Jadi H kecil itu dilafalkan dari bagian titik ini. Tenggorokan dalam membaca Quran itu dibagi menjadi 3 bagian, sahabatku sekalian. Ada tenggorokan tengah, yaitulah tempat keluar H kecil. Ada tenggorokan bagian terluar, bagian ujung tenggorokan. Ada bagian pangkal tenggorokan, ya, atau tenggorokan paling bawah atau tenggorokan paling dalam. Nah, H kecil itu nggak boleh dari sini, nggak boleh dari sini, harus dari sini. Tahtiha, tahtiha, teman-teman sekalian harus betul-betul tepat dari bagian tengah tenggorokan. Tahtiha, biar bunyinya lembut, karakternya begitu. Emang kalau dilafalkan terlalu ke bawah, emang jadi masalah? Jadi masalah. Nih kita kenalkan. Kalau teman-teman misalnya dilafalkan betul-betul ke bawah nih, ya. Nah ke sini nih, harusnya kan di sini H kecil. Teman-teman lafalkan dari titik yang sekarang pindah ke bawah, ke pangkal. Coba dilihat. Jadi huruf apa ini? Jadi huruf apa ini teman-teman? Jadi huruf H besar. Ya kan? Nah, ya tuh H besar itu dilafalkan dari tenggorokan yang paling bawah atau tenggorokan pangkal. Kalau karakter H besar itu lebih biasa bunyinya atau kita sering bilang lebih berat. Nih, kalau H besar di sini. Ini kita bahas ketika bunyi sukun ya. Kalau H kecil, beda bunyinya, kenali bunyinya dan kenali makhrajnya. Gak perlu dihafalkan istilahnya. Coba langsung ke kenali bunyi dan ikut praktek di rumah. Oke, perhatikan lagi bunyinya bedanya teman-teman antara lihat gambarnya sambil lihat gambar letaknya. Izin. Beda ya. Nah, teman-teman harus kenali itu perlahan-lahan. Oke. Nah, satu lagi. H kecil juga jangan sampai berarti nggak boleh dilafalkan terlalu ke pangkal karena jadi H besar. Ya. Tapi juga jangan dilafalkan jadi terlalu keluar di sini. Nah, kalau dia terlalu keluar atau dia terlalu ke ujung, teman-teman sekalian, yang bunyi huruf apa? Nih, kalau dia terlalu ke ujung, teman-teman yang bunyi huruf apa nih? Nih, dia yang harusnya di sini. Oke, pindah ke terlalu keluar ke sini, jadinya huruf apa? Udah pada pinter tuh di kolom komentar, masya Allah. Dia keluar jadi huruf kho. Oke, ya. Teman-teman izin belajar di live kita harus sabar ya. Teman-teman harus kenal inputnya dulu. Nggak ujuk-ujuk praktek dilafalkan sekilas inputnya langsung praktek, teman-teman tidak kuat. Output yang benar itu dihasilkan dari input yang masuk juga benar. Input teorinya, input bunyinya, outputnya insya Allah akan benar. Harus sabar kalau belajar di live kita. Ya, oke. Nah, jadi kho itu dia dilafalkan dari tenggorokan paling atas, ya, atau bagian terluar dari tenggorokan kita, yaitu ini tadi. Nah, ya. Kalau bunyi kho bunyi begini. Kalau H kecil, kalau kho itu bunyinya nafasnya yang mengalir itu lebih ada kresek-kresek walaupun bukan ngorok yang nggak gitu. Ya, oke. Ini bedakan baik-baik, kenali bunyinya. Kalau kho di luar di ujung, kalau H kecil, beda nggak bunyinya? Beda nggak bunyinya, sahabatku sekalian?
Bisa dibedakan ya, mana bunyi kho, mana bunyi ha, mana bunyi ha kecil. Nah, sekarang kita banyak praktek lagi ya. Kembali ke ha kecil. Jadi, sekarang saya praktekkan lagi pada kalimat ini. Jangan sampai dibaca tahtiha, jangan sampai dibaca tahtiha, tapi kita baca tahtiha. Oke? Sudah mulai paham nggak sampai sini, teman-teman sekalian? Sudah mulai paham belum sampai sini? Sudah ya? Sekarang saya coba kuis dulu sebelum ke Quran surah Al-Fatihah. Tar dulu, kenali dulu biar nanti pas Al-Fatihah teman-teman sudah betul-betul kenal. Ya, coba di antara bacaan A dan B, mana ha kecil yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A, ayah sabu. Yang B, ayah sabu. Mana kira-kira bunyi ha kecil yang dia lebih sesuai dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan? Yang A atau yang B? Silahkan dijawab di kolom komentar. Kita lihat ya, jawaban terbanyak menjawab yang B. Sip. Berarti teman-teman sudah bisa membedakan. Kenapa yang A salah? Ayah sabu. Ayah sabu. Kenapa yang A salah? Ha kecilnya. Yang A salah karena berubah menjadi huruf ngorok. Mana ada ngorok? Nah, ini masih teman-teman yang jawab salah, tapi alasannya berubah jadi huruf kho. Teman-teman nilainya saya kasih 50 ya. Alasannya salah kalau teman-teman jawab kho. Tadi itu ayah sabu. Itu jadi ha besar, sahabat-sahabat sekalian. Nah ya, teman-teman yang jawabannya tadi bacaan saya menjawab yang betul B. Tapi alasannya karena berubah jadi kho, nilainya 50 ya. Yang jawab alasannya ha besar teman-teman nilainya 100 ya. Oke. Karena kalau teman-teman jawab kho beda. Yang tadi yang kita baca yang A itu jadi ha besar. Ya, ayah sabu. Ayah sabu itu ha besar. Oke? Sip. Lanjut lagi. Misalnya yang ini. Quran surah Quraisy ayat 2. Mana ha kecil yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A, rihlata. Yang B, rihlata. Mana bunyi ha kecil yang lebih tepat? Silahkan jawab di kolom komentar. Yang A atau yang B? Kita lihat ya, jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab yang A. Barakallahu fikum. Ya, luar biasa. Sekarang jadi itu kalau udah tepat jawabannya yang A teman-teman baru dapat nilai 50. Untuk menyempurnakan jadi nilai 100, sekarang jawab pertanyaan saya. Kenapa yang B salah? Rihlata. Rihlata. Kenapa yang B tidak menjadi jawaban yang benar? Karena yang B berubah menjadi huruf. Tuh, ya masih beda-beda jawabannya. Berarti teman-teman belum kenal dengan huruf. Belum betul-betul kenal. Ya. Karena dia berubah menjadi huruf kho. Masih ada yang katanya ini berubah jadi ha besar. Salah. Berarti yang jawabnya ha besar nilainya 50. Ya. Yang jawab dia berubah jadi kho nilainya 100. Ya, jadi bacaan tadi bacaannya salah yang B itu karena berubah jadi kho yang B. Rihlata. Kalau yang A betul jadi ha kecil. Rihlata. Bisa dibedakan tidak bunyinya teman-teman ya. Ini penting karena nanti ini berpengaruh di Quran surah Al-Fatihah kita. Nih kita langsung praktekin ya. Kita langsung praktekin di Quran surah Al-Fatihah ya. Nih misalnya perhatikan nih ya. Nih ya, saya baca dari bagian yang saya tandai pakai warna kuning dulu. Tuh gini, kalau di live kita ya gini lama bacaan ayat 1 aja berapa menit nih kita jalan nih. Nih perhatikan. Mana ha kecil yang tepat ya? Fokus pada huruf ha kecilnya. Perhatikan. Yang A, Bismillahirrahmani. Yang B, Bismillahirrahmani. Mana bacaan yang tepat? Yang A atau yang B? Oke.
Oke, yang A atau yang B tuh? Ini Al-Fatihah nih. Ayo. Ya, nanti subuh kita pakai lagi Al-Fatihah nih. Yang tepat adalah yang A. Betul? Sip, baik. Yang A ya. Yang A ya. Yang A ya. Karena yang B salahnya apa? Yang B berubah jadi huruf kho. Oke? Sip. Satu lagi, satu lagi. Mana bacaan hak kecil yang tepat? Yang A atau yang B? Masih di hak kecil sukunnya dulu. Ya, biar nggak bercabang, fokus teman-teman. Fokus. Yang A, Bismillahirrahmani. Sekarang yang B, Bismillahirrahmani. Mana yang hak kecil? Yang A atau yang B? Silakan jawab di kolom komentar. Yang A atau yang B? Yang B ya? Yang B ya? Masya Allah, keren begini ini ya. Yang B ya? Yang tepat ya. Kenapa yang A salah? Kenapa yang A salah? Karena dibaca jadi H besar kalau yang A tadi. Paham sampai sini? Nanti dipraktekin di Al-Fatihahnya. Ini baru H kecil sukun. Mau lanjut lagi atau tidak? Mau lanjut lagi atau tidak? Oke, ya, baik. Sambil teman-teman bantu tap-tap layarnya sambil saya jelasin ya. Biar syiar kita ini bersinergi semuanya. Saya ngomong nggak apa-apa sampai serak, teman-teman bantu sambil fokus sambil ketuk-ketuk layar HP-nya. Baik, kita lanjut lagi. Mau langsung pindah ke H kecil yang berharokat ini. Kalau tadi kan H kecilnya bersukun. Nah, mau langsung pindah ke sini atau kita bahas kesalahan kecil H kecilnya? Tadi kita bahas kesalahan besar tuh. Ya, tertukar. Kita bisa bahas kesalahan kecilnya, masih bertumpu di buku saya. Nah, lanjut ya. Perhatikan. Tambahan untuk kesalahan kecilnya. Ya. Poin ketiga, poin 1 dan 2 tadi sudah kita bahas. Jangan sampai H kecilnya tertukar menjadi H dan tertukar menjadi kho. Sekarang kesalahan kecilnya. Kalau kesalahan kecil ini bukan berarti tidak penting, tapi kadar urgensi kita gimana caranya dia nggak berubah huruf dulu. Jadi kita tahu skala prioritas dalam belajar. Paham ya? Oke, perhatikan. H kecil ketika sukun, kesalahan kecilnya adalah poin 3. Apa? Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan H kecil sukun. Yang ketiga adalah pastikan suara dari H sukun ini mengalir. Jangan sampai terputus. Nah, itu kesalahan berikutnya, teman-teman. Saya bahas di sini dulu ya. Untuk contohnya saya bahas pakai buku saya dulu. Untuk contohnya. Oke. Di halaman di Quran surah At-Tin ayat keempat, sahabat-sahabatku sekalian. Di sini ada H kecil sukun. Oke. Kesalahan yang sering kali terjadi, kesalahan kecil sekarang ya, yaitu bunyi H kecilnya dibaca terputus. Contoh. Ahsani. Ahsani. Perhatikan nafas dan suara dari H kecil di sini. Itu seperti ada jeda hening, kayak ada jarak antara bunyi dengan sa. Boleh nggak? Nggak boleh seharusnya. Kenapa? Nah, tadi kita sudah bahas makhraj ya. Sekarang saya temenin. Bukan cuman kita bahas makhraj aja. Ada salah satu yang harus kita perhatikan juga apa? Namanya sifat huruf. Jadi sifat huruf ini yang membuat huruf ini punya karakter. Jadi semakin unik huruf ini. Gitu ya. Nah, H kecil ini ada 2 sifat yang ingin kita highlight ketika dia sukun yang teman-teman harus perhatikan. Apa? Lihat poin 1 dan 2. Nama istilahnya di poin 1 adalah hams. Ya, di poin kedua nama istilahnya adalah rokhawah. Oke? Nah, hams itu adalah nafas yang mengalir, sedangkan rokhawah itu suara yang mengalir. Oke? Nah, ingat di sini kata-katanya apa? Mengalir. Makanya nggak boleh terputus. Kalau terputus nama sifat di poin 1 harusnya bukan hams, tapi jahar. Di poin kedua kalau dia bukan mengalir tapi tertahan atau terputus, sifatnya bukan rokhwa tapi syiddah namanya. Nah, ini perlu kita ketahui. Gak perlu hafalkan istilah, tapi konsep yang teman-teman hafalkan, yang teman-teman pahami. Oke, istilahnya tetap saya sampaikan hanya sebagai bentuk tambahan wawasan.
Paham sampai sini? Ya. Oke. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Paham nggak? Oke. Paham ya? Nah, sekarang kita coba kembali praktekkan. Coba, jadi kembali ke sini, izin saya contohkan dulu. Jadi tak dibaca ahsani, tapi biarkan bunyi dan nafas ha ini kita antar sampai menyongsong huruf sa-nya. Ahsani, ahsani, ahsani. Paham ya? Oke, sekarang untuk menguji kekokohan pemahaman teman-teman, saya nggak bisa langsung lanjut dulu. Saya izin teman-teman tolong jawab. Nah yang ini ya. Di Quran surah Hud ayat 115. Mana hak kecil sukun yang tepat? Dari bahasan yang barusan kita bahas. Yang A atau yang B? Yang A, al-muhsinina. Itu yang A. Sekarang yang B, al-muhsinina. Mana hak kecil sukun yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Silakan jawab di kolom komentar. Ya, kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman itu menjawab yang B. Yang B yang lebih tepat. Kenapa yang A salah? Tolong dijawab. Ya, biar teman-teman menjawabnya karena beralasan yang kuat. Kenapa yang A salah? Gak teman-teman pilih. Karena bunyi hak kecil sukunnya terputus. Al-muhsinina. Al-muhsinina itu tidak boleh. Paham sampai sini? Pelan belajarnya seperti ini lebih bisa difahami atau tidak? Ya, biar teman-teman ya itu tadi kenal dengan bunyinya. Tidak ada ketergesa-gesaan. Semoga bisa lebih ingat dan lebih paham. Oke, kalau sudah paham ya. Kalau sudah paham, ya berarti saya izin langsung kembalikan ke surah Al-Fatihahnya. Teman-teman yang sudah punya buku saya ini, tolong dipakainya bisa kayak gini. Sambil bedah di surah-surah, khususnya Al-Fatihah bisa. Ya, misalnya yang lagi dibahas nih hak kecil, tinggal dibuka halaman hak kecil sukunnya, gitu kan? Oke, sekarang kita kembali lagi ke yang ini ya, yang saya tandai pakai warna kuning ini, teman-teman fokus lagi. Mana sekarang jawabannya gini. Sekarang pertanyaan gini, apakah hak kecil sukun saya sudah tepat atau belum? Fokusnya di hak kecil sukunnya yang warna merah. Yang warna kuning dulu yang saya baca biar teman-teman gak gerusak-gerusuk kita belajarnya. Oke, kita mulai. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Hak kecil sukun yang barusan apakah sudah tepat atau belum? Kita sudah mengenal tadi, kita praktekkan di surah Al-Fatihah kita, apakah bacaan hak kecil sukunnya sudah benar atau belum? Boleh dijawab, tenang aja, nggak perlu takut salah. Sudah benar ya atau masih salah? Masih salah ya? Salah ya? Masih salah. Karena apa? Karena terputus bunyinya. Harusnya bunyi yang insya Allah lebih tepat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Paham sampai sini? Jadi bisa ya, buku yang teman-teman biasanya kita fokus di huruf, dari bukunya langsung dipakai dalam pengaplikasian dalam surah-surah pendek, surah Al-Fatihah, bahkan surah-surah yang lain bisa kayak begini belajarnya. Paham sampai sini? Oke ya, paham ya. Alhamdulillah. Lanjut nggak bahasannya? Ya, lanjut ya. Sekarang kita ke hak kecil lagi, tapi berharokat. Lama ya belajar di sini ya. Ya memang begini konsep belajarnya. Ya, ini yang kita bahas. Ini masih kesalahan-kesalahan besarnya dulu. Fokus pada huruf dulu nih. Lanjut ya. Sekarang hak kecil ketika berharokat. Lah, Bang, kenapa nggak disatuin aja? Biar teman-teman fokus belajarnya, fokus satu huruf, satu keadaan. Sekarang pindah, bukan hak kecil sukun. Pindah ke halaman sebelumnya di buku saya halaman 14. Hak kecilnya ketika berharokat. Dan kesalahannya ternyata di hak kecil berharokat ini tadi sama kayak hak kecil sukun. Apa? Kita baca bareng-bareng ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan hak kecil berharokat adalah poin 1 dan 2 tertukar. Ingat tertukarnya kira-kira dengan huruf apa? Ya.
Ingat kira-kira tertukarnya dengan huruf apa teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Tertukarnya dengan huruf ini juga. Berarti perlu dibahas nggak? Perlu dibahas, tapi kita langsung praktekkan. Karena tadi konsep teorinya udah dapat. Tapi teman-teman perlu dibahas lagi adalah dengan mengenal bunyinya. Konsep teorinya bisa masuk. Ya input teorinya, tapi input si suaranya teman-teman harus kenal juga. Contoh yang salah gimana? Contoh bunyi yang benarnya gimana? Oke? Siap, konsentrasi. Misalnya, tadi hak kecilnya harokatnya apa? Lihat di buku, coba lihat di buku. Maaf, dilihat di Quran tadi. Oh, hak kecilnya harokatnya harokat kasroh. Oh, langsung berarti nanti di buku teman-teman latihannya cari contoh hak kecilnya yang harokatnya kasroh. Nah, di sini. Contoh ya, Quran surah Al-Balad ayat kedua. Jangan sampai teman-teman baca begini. Hillun. Hillun. Kira-kira itu yang saya baca huruf apa? Coba udah kenal belum dengan bunyinya? Hillun. Itu yang saya baca salah. Kira-kira itu huruf apa yang saya baca? Nah ya. Belum kada kenal teman-teman. Ada yang jawab H besar dan jawab kho. Teman-teman kalau kho bunyinya begini. Khilun. Nah teman-teman masih belum kenal bunyi ini. Ada yang jawab H besar betul. Jangan jawab kho. Belum kenal dengan bunyinya teman-teman. Teman-teman belum kenal dengan bunyinya. Mungkin kita sudah kenal dengan bentuk huruf tapi tidak dengan bunyi. Ya, masih banyak yang jawab huruf kho. Kalau kho bunyinya begini teman-teman. Izin perhatikan kalau kho bunyinya begini. Khilun. Khilun itu kho. Yang saya baca barusan yang sebelumnya ya, itu H besar. Hilun. Nah, ya. Itu dia. Walaupun kesalahannya sama kayak hak kecil sukun, tapi ketika saya tanya jawab tadi langsung praktek, salah kan ya? Teman-teman belum kenal. Kita harus kenal dengan bunyinya. Ya, makanya kita di TikTok udah 4 tahun teman-teman. Awal Maret 2022 mengulang bahasan seperti ini. Saya tidak akan bosan. Yang jangan bosan itu teman-teman. Karena kalau saya bosan 4 tahun, saya udah mungkin istirahat dulu dari TikTok, tapi tidak. Asalkan sabar belajarnya. Paham sampai sini? Oke? Coba sekarang yang ini ya. Yang ini. Ya, kira-kira ya bacaan saya sudah benar atau salah? Khisabahum. Perhatikan bunyinya. Khisabahum. Salah atau benar? Silahkan jawab di kolom komentar. Salah atau benar? Silahkan jawab di kolom komentar. Salah ya? Salah bacaan yang barusan ya? Oke, sekarang alasannya. Apa salahnya? Emang yang tadi saya baca huruf apa? Sampai teman-teman bilang salah. Khisabahum. Karena yang tadi saya baca adalah huruf ini. Tapi jadi kayak ada titiknya. Nah, jadi huruf apa nih? Kayak huruf kho ya. Nah, itu baru huruf kho teman-teman. Oke. Belajar pelan-pelan ya. Diingatkan bunyinya ya. Saya temenin setiap hari insya Allah. Oke. Satu lagi ya. Satu lagi sekarang gini. Sekarang pertanyaannya gini. Di Quran surah Al-Fil ayat keempat ini, mana bacaan yang lebih tepat? Oke, yang A, yang B, yang C. Yang A bihijaratin, yang B bihijaratin, yang C bihijaratin. Mana H kecil yang lebih tepat? Yang A kah, yang B kah, atau yang C? Kita lihat ya jawaban terbanyak di kolom komentar. Yang saya tunjuk ini ada tulisan terbanyak terkirim, terbanyak dikirim, keluarnya A, B, atau C? Yang A ya? Yang A ya? Barakallahu fikum. Yang tepat adalah yang A. Ya. Tapi masih banyak lihat di kolom komentar. Masih ada yang jawab C ya? Nah, belum kenal berarti nggak apa-apa. Padahal kita masih belum mengulang-ulang, tapi masih ada yang salah kan? Nggak apa-apa, makanya harus diulang-ulang. Yang B salah kenapa? Yang B salah karena berubah H kecilnya menjadi huruf kho. Bihi itu kho. Ya. Kalau H besar, kalau yang C kenapa? Jadi H besar. Bihi. Bihi. Boleh saya ulang senggol sedikit makhraj huruf H, takutnya ada yang baru gabung belum kenal. Kita kenalin dulu ya. Ta'arufan dulu kita. Tak kenal maka
Gimana mau sayang kalau misalnya nggak ta'aruf? Maaf, ini bukan perihal yang lain, ini perihal baca Quran maksud saya. Tak kenal maka ta'aruf dengan hurufnya. Nah, perhatikan. Nih, H kecil itu dilafalkan harus dari bagian tengah tenggorokan. Ya. Banyak di antara kita melafalkan jadi H besar. Kenapa? Kenapa jadi H besar? Teman-teman melafalkan tak di sini. Teman-teman melafalkan terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah, alhasil apa? Nih, kita lihat nih, kenalan tuh. Kalau terlalu ke bawah, bunyi yang muncul adalah bunyi ini, Bunda. Tuh, H besar. Kenali bunyi, kenali suara, kenali juga teorinya. Ya, gak usah hafal istilah, ndak apa-apa. Ya, oke. Kenapa juga H kecil suka berubah nih? H kecil yang di sini H berubah jadi khi. Kenapa kayak huruf kho? Karena teman-teman lafalkan terlalu keluar. Nih di sini, ya. Jadinya apa? Nih di buku sudah saya siapkan, siapkan tuh kho tuh. Di sini dia keluar kho tuh, kho ya. Oke teman-teman, yang saya cintai semuanya karena Allah ya. Oke ya. Nah, jadi jangan sampai ketukar nih makro. Jadi teman-teman penting untuk bisa ketahui dan rasakan pelafalannya. Ya, gitu. Oke ya. Oke, nih kembali. Ini buat kita diaplikasikan di surah apa tadi? Surah Al-Fatihah kita. Oke, mana tadi Al-Fatihahnya? Nih, yang kita bahas tadi sekarang H kecil harokat, H kecil sukun sudah tadi ya kita bahas. Ini yang kita bahas cuma ini doang nih. Nah sekarang kita fokus di kalimat ini ya. Fokus di kalimat ini ya. Basmalah yang saya baca sekarang H kecil ujung yang ini. Yang ini sudah nggak kita bahas. Tadi sudah kita bahas. Coba cek. Kalau bacaan H kecil saya yang ini sekarang salah, komen salah. Kalau benar, komen benar. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira salah atau benar H kecil yang barusan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ya. Dominan sudah menjawab salah walaupun masih ada yang menjawab benar. Salah bacaan H kecil kita yang ini tadi. Salah, teman-teman. Jangan bilang benar karena salahnya bukan benar, kesalahannya juga bukan kesalahan kecil ini. Salah besar yang kita baca tadi ho, bukan ha. Ah, nggak apa-apa bang, berarti saya belum kenal ya. Belum kenal bunyi. Bisa jadi kita cuma kenal bentuk huruf. Ya, oke, salah ya. Yang tadi kita baca itu ho. Oke, kalau yang sekarang benar atau salah? Perhatikan, tadi kita salah karena melafalkan H kecilnya jadi ho, terlalu keluar makhrajnya, lebih dalam lagi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yang itu salah atau benar? H kecilnya. Salah atau benar? Ada yang dominan menjawab salah ya. Tapi kenapa masih ada yang menjawab benar? Yang tadi kita baca itu adalah bacaan yang salah masih. Kenapa salah? Yang kita baca tadi H besar. Him. Bukan begitu bunyinya. Hi. Jadi karakter H kecil itu lembut, berbisik, clean. Tidak berat kayak H besar. Tidak ada agak kresek-kresek kayak kho. Enggak. Him. Bisa difahami teman-teman. Jadi seharusnya insya Allah bacaan yang lebih tepat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Begitu seharusnya bacaan yang insya Allah lebih tepat. Ya, paham? Gak apa-apa teman-teman kenal bunyinya dulu aja. Doakan kita sedang siapkan kelas intensifnya. Kalau teman-teman ada yang pengen lebih serius belajarnya secara berjenjang, didampingi betul-betul satu-satu. Ya, nanti ada insya Allah kelasnya. Makanya jangan lupa ikuti akun ini ya. Oke, paham sampai sini? Oke, lanjut nggak? Nah itu setidaknya kesalahan yang besar, ya, yang potensial menjadi kesalahan besar. Tertukarnya antara H kecil menjadi kho, baik ketika H kecilnya sukun, baik ketika H kecilnya berharokat.
Semuanya sudah kami rangkum dalam buku. Jadi buku yang teman-teman biasanya kita belajar langsung dari buku, itu bisa langsung teman-teman cara belajarnya begini. Teman-teman lagi baca nih kayak sekarang, basmalah. Aduh teman-teman masih ragu di hak kecil sukun. Aduh ragu di hak kecil harokat. Tinggal dipelajari di buku. Belajarnya kayak tadi, mengenal bunyi. Bunyi salah kayak bagaimana, bunyi yang benar bagaimana. Begitu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Satu lagi kita bahas ya. Oke, satu lagi sebelum kita lanjut. Sekarang kita bahas kesalahan besar, masih ada kesalahan besar. Apa kesalahan besarnya? Sekarang baru kita bahas kalau panjang pendek di buku saya nggak ada ya, karena fokusnya ngebahas huruf. Sekarang kita bahas panjang pendek. Teman-teman, saya pengen tanya ya. La di sini dibaca berapa harokat? La di sini dibaca berapa harokat? La di sini dibaca berapa harokat? 2 harokat. Keren banget, Masya Allah. Pintar, luar biasa ya, keren. Alhamdulillah ya, 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya mad tabi'i atau boleh juga mad asli. Sama saja. Ingat ya, 2 harokat. Bukan 2 hari. Saya sering dengar baca ya di sini 2 hari. Kepanjangan. Bukan cuma di sini masalah panjang pendek. Satu lagi di sini. Nah, nih di sini teman-teman, izin ya nih, di huruf mim. Mim mak di sini berapa harokat? Mak di sini berapa harokat? Sama ya? 2 harokat atau 2 hari? Hati-hati jangan 2 hari, kelamaan. 2 harokat juga. Mad asli juga karena di atasnya ada fathah tegak. Ya. Maka jangan sampai dibaca begini. Bismillah. Itu berapa harokat coba? Siapa yang baca basmalah masih suka begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Apa coba? Kenapa bisa kayak gitu? Karena teman-teman mendahulukan nada yang nempel di sini, baru tajwid, akan salah pada akhirnya. Imamnya itu tajwid dulu, baru makmumnya irama. Jangan imamnya irama, tajwid jadi makmum, salah bacaan tajwidnya. Sedangkan bacaan yang bagus dan indah, aduh merdu sekali, belum tentu benar. Hati-hati. Jangan terbuai oleh irama. Mengindahkan bacaan dengan irama bagus, tapi bukan berarti menyelisihi bacaan tajwidnya. Tidak. Nadanya bagusnya, bacanya tinggi ya. Bismillah. Cek bacaannya dulu. Ya. Gitu. Oke. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa harokat itu? Bismillahirrahman. Itu berapa harokat? 4 harokat. Double-nya jadi double. Jadi kayak mad jaiz, jadi kayak mad wajib. 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat. Jangan bablas. Ya, jadi bukan 2 hari tapi 2 harokat. Paham sampai sini? Nah, sebenarnya di basmalah 2 kesalahan ini coba teman-teman hindari. Yang pertama dari segi huruf, bisa belajar pakai buku kita. Yang tadi hak kecilnya jangan ketukar jadi kho dan ha. Lalu yang kedua panjang pendek nih. La dan ma-nya yang kepanjangan. Bang, gimana ya cara menentukan agar la ini bisa dibaca 2 harokat pas? Oke, sekarang saya tanamkan dulu. 2 harokatnya saya, ya, 2 harokatnya saya dengan teman-teman belum tentu kadarnya sama. Kalau kita baca masing-masing. Misalnya nih, saya baca di rumah saya, teman-teman baca di rumah teman-teman, tapi kita nggak bareng bacanya. Kadarnya bisa jadi beda. Kenapa? Karena tempo kita dalam membaca Quran beda-beda. Tempo membaca Quran itu setidaknya ada 3. Tahqiq, tempo lambat, tadwir, pertengahan, hadar, tempo cepat. 2 harokat. Kalau misalnya saya pakai tempo tahqiq nih yang lambat, teman-teman baca hadar cepat, nggak akan sinkron 2 harokat kita. Jangan saling menyalahkan. Kenapa 2 harokatnya kecepatan? Bisa jadi bacaan kita memang nggak sama temponya. Paham sampai sini? Tapi kalau kita baca bareng-bareng, tadarusan dengan tempo yang sama, kadarnya harusnya sama 2 harokatnya. Paham?
Semakin kita belajar, semakin kita bijak menilai sesuatu, tidak akan kekanak-kanakan gampang nyalahin orang lain. Kecuali kita lagi belajar di majelis kita nih. Ini majelis kita nih, majelis saya nih. Ya, ketika ada yang saya salahkan bukan berarti dia salah mutlak, tapi pendapat itu yang tidak kami ambil. Oke, paham? Orang yang betul belajar, ikhlas lillahi ta'ala, itu nggak akan mudah gampang-gampang nyalahin orang lain. Ya. Oke, paham sampai sini teman-teman? Nah, jadi 2 harokat ya. Bagaimana cara sekarang misalnya kita pakai tempo yang sama nih dengan saya. Bagaimana cara menentukan kadar 2 harokat? Perhatikan ya, saya tuh enak pakai kacamata teman-teman. Tapi ya sering saya bilang ya, pakai kacamata tuh pegel. Pegel di sini bikin pusing kalau saya pribadi ya. Saya tuh pakai kacamata seharusnya. Cuman karena kalau live-nya lama-lama saya nggak kuat kalau pakai kacamata. Cuman kalau nggak pakai kacamata, sinar ini langsung masuk ke sini. Ya, jadi yakinlah teman-teman, orang-orang yang live di TikTok, apalagi ngajar Quran, ngajar tausiah, itu bukan hal yang mudah 2 jam 3 jam itu. Kita pagi itu live 3 sampai 4 jam teman-teman. Jadi supportnya teman-teman dalam tap layar itu sangat berarti bagi kami. Ya. Oke, perhatikan. Bagaimana kita menentukan kadar 2 harokat itu teman-teman sekalian? 1 harokat itu berarti sama dengan kadar 1 huruf kita lafalkan. Misalnya la di sini nih. La di sini kan 2 harokat. Kalau 1 harokat berarti 1 kali pelafalan la. Kalau 2 harokat la. Kalau 1 harokat la. 2 harokat la. Berarti 2 harokat itu seperti kadar melafalkan la sebanyak 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kadar 2 harokat itu 2 kadar huruf. 2 kali kadar huruf itu ketika dilafalkan. Paham? Di aku pakai ketukan, ya mau pakai ketukan, mau pakai ayunan. Kadar 1 harokat itu, ya. Pinggang aman Ustaz. Anak pinggang aman, Ustaz Subhan. Ini kalau anak tuh ini Ustaz Subhan nih. Oh, Allahu Akbar, luar biasa nih. Dari tadi udah bahas juga sama Ustaz Subhan ya. Al-Fatihah sempat lewat tadi itu, Masya Allah. Kita doakan semoga Ustaz Subhan sehat selalu, keluarganya dinaungi keberkahan selalu. Ya Ustaz ya, Masya Allah. Oke. Ya. Itu sehat-sehat Ustaz Subhan ya. Salam untuk keluarga. Ya. Sampai mana tadi kita? Ya, gitu. 2 harokat. Apa tadi kita bahas apa tadi? 2 harokat ya. 2 harokat itu sama dengan 2 kali kita melafalkan 2 kadar huruf tersebut. Berarti kalau 4 harokat seperti kadar melafalkan 4 kali huruf tersebut. Mau pakai ketukan kek, mau pakai teman-teman ayunan kek, silahkan. Itu cara untuk mempermudah. Tapi hakikatnya 2 harokat itu 2 kadar huruf teman-teman baca. 2 kadar huruf teman-teman membaca. Ya, paham sampai sini? Oke, ya teman-teman sekalian ya. Oke, berarti kalau kita baca seolah seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tinggal jadiin kadar itu sekali baca. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Paham? Jelas sampai sini teman-teman? Ini kita bahas basmalah udah 54 menit, bosan nggak? Saya siap dampingi teman-teman, tapi bosan nggak kalau belajar begini? Ya, gitu. Oke? Sip. Saya tambahin satu lagi ya. Teman-teman sekalian. Perhatikan. Sekarang saya bahas kesalahan kecil boleh. Itu kurang lebih 2 kesalahan yang sering kali terjadi ketika 2 kesalahan besar. 2 kesalahan yang besar. Ya. Oke. Ya. Sekarang saya izin coba bahas kesalahan kecil lagi ya. Oke. Sip. Sekarang ini huruf apa? Ini huruf ro. Ro-nya bertasydid. Ada 2 kali nih ro bertasydid di sini. Satu lagi di sini, ya. Apa coba yang harus kita perhatikan di sini? Ya. Ini sekarang kita bahas kesalahan kecil ya. Kesalahan besar kurang lebih setidaknya ada 2 seperti tadi. Teman-teman tinggal dilatih di 2 bagian tadi untuk kesalahan besar. Sekarang kesalahan kecil. Ro ketika bertasydid ada.
Yang sudah punya buku saya, dibuka kembali bukunya. Semoga kepake banget bukunya, semoga ya. Buka halaman ke-64 di buku saya. Ro bertasydid. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ro bertasydid, tuh ya. Ini ya, tasydid itu tanda burung rebahan di atas huruf atau burung terbalik di atas huruf. Huruf yang bertasydid itu berarti dia ada double. Yang satu yang satu sukun, yang satu berharokat, disimbolkan menjadi tasydid dan harokatnya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang sering kali terjadi apa? Poin 1. Boleh saya bahas? Kita bahas ya. Poin 1. Terlalu digetarkan dengan berlebihan. Huruf ro ketika bertasydid itu. Contoh, misalnya saya baca kalimat yang ini. Quran surah Al-Mulk ayat keempat. Ya. Jangan sampai kita baca gini. Karrotaini. Jangan sampai getarannya berlebihan. Oh, berarti dibacanya kalau nggak boleh getarannya berlebihan, dibaca gini boleh nggak? Karotaini. Enggak juga sih. Jadi gini, huruf ro itu getarannya dia punya sifat, teman-teman. Nih, huruf ro itu ya, oke, dia punya sifat huruf yang sifat ini nggak dimiliki oleh huruf yang lain. Ada yang tahu nama sifatnya? Nama sifatnya adalah warro wabitakririn ju'il. Artinya dia takrir itu apa? Dia bergetar tetapi tidak dengan getaran yang karakternya berlebihan.